Puji Tuhan, kembali bersama dengan Gereja Pantai Kosan Indonesia Jemaat Film Latimas dalam Tomorrow Church dengan menyapa saudara dimanapun saudara berada. Injil Markus pasalnya yang ke-9. Injil Markus pasalnya yang ke-9, kita baca ayatnya yang ke-49. Injil Markus pasal 9 ayatnya yang ke-49 tertulis demikian. Karena setiap orang akan digarami dengan api, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi tawar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Saudara kasih Tuhan, garam itu harus digarami. Kehidupan setiap orang harus digarami dengan api. Nah di sini saudara bicara apa? Garam ini Kalau waktu yang lalu kita belajar garam itu bicara Matius pasal 5 ayat 13, garam itu bicara tentang kehidupan kita. Cermin kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi orang-orang yang menggaramkan dunia. Nah saudara-saudara, hari ini Tuhan berkata kepada kita bahwa garam itu harus digarami dengan api. Apa yang dimaksudkan saudara? Kita baca lagi ayat yang ke-50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Saudara kasih Tuhan. Jadi garam di sini aku bicara apa? Bicara firman Allah. Garam di sini aku bicara firman Allah. Firman Allah aku harus digarami dengan apa? Dengan api, dengan Roh Kudus. Maka saudara Tuhan ayat 50 berkata bahwa kalau tidak saudaraku, maka garam itu bisa menjadi hambar. Firman Allah saudaraku bisa menjadi hambar, menjadi logos, tidak lagi saudara menjadi rema bagi kita. Dan saudara, ayat selanjutnya ayat 50 berkata, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Hendaklah kamu selalu mempunyai apa? Firman Allah dalam diri kita saudaraku, dan selalu hidup berdamai dengan yang seorang dengan yang lain. Jadi saudara, mari hari ini Tuhan datang kepada kita saudara, bahwa garam itu firman Allah saudara harus ada dalam hidup kita saudara, harus mencerminkan kita saudara, dan harus digarami dengan apa? Dengan api, dengan Roh Kudus. Kalau tidak, kita baca saudara, kita naik ayat 42. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu itu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat ini ulat pun tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan seluruh utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat ini ulat tidak akan mati dan api tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Nah saudara, itulah sebabnya saudaraku. Kenapa? Karena saudara, sekarang ini kita ada di hari-hari saudaraku yang begitu banyak saudaraku kasih Tuhan firman Allah saudaraku yang menyesatkan kita saudaraku. Oleh karena itu mari saudara kasih Tuhan, hari ini Tuhan datang kepada kita dengan kasih-Nya, dengan firman-Nya, dan dengan Roh Kudus-Nya yang menyatakan bahwa kita ini saudaraku, garam yang kita punya, firman Allah yang kita punya saudaraku, harus digarami dengan api dalam Roh Kudus saudaraku, sehingga kita menjadi rema. Dan kalau ada saudaraku berita-berita firman Allah saudaraku, maka Roh Kudus akan mengingatkan kita bahwa ini tidak sesuai dengan firman Allah, ini adalah salah, ini menyesatkan saudaraku. Dan jangan kita saudaraku memaksakan untuk kita saudaraku menerimanya. Bahkan saudaraku, kita mungkin saudaraku terpesona dengan semua itu. Tetapi saudara-saudara, kalau kita punya garam, firman Allah saudaraku, dan kita garami dengan api saudaraku, maka percayalah Tuhan yang akan berbicara kepada kita, Tuhan yang akan berbicara kepada kita melalui Roh Kudus-Nya. Dalam nama Yesus kita datang pada Tuhan.
Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Berkati umat-umat-Mu dalam seluruh aktivitas kegiatan mereka sepanjang hari ini. Apapun Tuhan Yesus kehidupan mereka, Tuhan tolong. Dan biar Tuhan kehidupan rohani mereka juga Hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu. Hamba berdoa untuk rohani mereka. Tuhan tolong agar mereka Tuhan Yesus boleh menggarami firman yang mereka miliki dan mereka terima dengan api Roh Kudus-Mu. Bakar terus Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Sertai mereka, lindungi mereka dan kuasai mereka. Dan jauhkan, luputkan dari orang jahat, orang mencari keuntungan pribadi dan sebagainya. Dan Tuhan tolong semuanya, perjalanan-perjalanan yang mereka lakukan dengan siapa antara mereka tumpangi. Tuhan sertai dan Tuhan lindungi. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.